Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi di materi etika rekayasa, chapter atau bab pembahasan tentang professional ethics. Oke, ini materi table of content pembahasan kita ya, di mana di sini nanti ada definisi profesi, prinsip etika profesi, peran etika dalam profesi, pelanggaran etika, ciri-ciri profesi, etika komputer, dan profesionalitas dan profesionalisme. Baik, kita akan membahas materi ini dari sekarang. Yang pertama, definisi dari sebuah profesi. Nah, kalau mau diartikan dalam bahasa, profesi itu berasal dari bahasa Latin atau yang namanya profesio, yang mempunyai dua pengertian, yaitu artinya adalah janji atau ikrar dan juga pekerjaan. Nah, bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu kegiatan atau keahlian tertentu. Nah, terus kemudian sedangkan kalau dalam artian sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Nah, contohnya misalkan seorang petugas staf admin biasanya beralasan atau berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian dengan halnya seorang dokter, akuntan, atau pengacara yang membutuhkan pendidikan khusus. Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari nilai hadir pendidikan tertentu atau nilai hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni. Dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut juga dengan profesional. Jadi, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Nah, profesi dan profesional itu juga terdapat perbedaan. Nah, di sini profesi dan profesional bedanya yaitu kalau profesi mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Sedangkan kalau profesional itu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Nah, kalau profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau purna waktu ya. Nah, sedangkan kalau profesional, dia akan meluangkan seluruh waktu untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut. Untuk profesi dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, sedangkan kalau profesional hidup dari pekerjaan tersebut. Nah, kalau untuk profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam, sedangkan kalau profesional bangga akan pekerjaannya. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu antara perbedaan profesi dan juga profesional. Nah, terus kemudian prinsip-prinsip etika profesi. Jadi di sini terdapat beberapa prinsip yang melekat dengan etika profesi, diantaranya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan tanggung jawab juga terhadap dampak dari pekerjaan tersebut untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian adalah prinsip yang selanjutnya, keadilan. Yaitu prinsip ini menunjukkan kita untuk memberikan kepada siapa saja apa saja yang terjadi menjadi haknya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah otonomi. Yaitu prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Tetapi dibatasi tanggung jawab dan komitmen profesionalitasnya sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Nah, sedangkan yang terakhir adalah prinsip integritas moral yang tinggi, yaitu komitmen pribadi menjaga kelahiran dari profesi, gitu ya, atau keluhuran dari sebuah profesi. Nah, terus kemudian peran etika di dalam sebuah profesi. Antara lain yang pertama, nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segerombolan orang saja, tapi nilai etika itu milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai suatu bangsa.
Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Itu pentingnya peranan etika di dalam sebuah prosesi. Kemudian salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu disebut juga dengan masyarakat profesional. Jadi para profesional itu adalah golongan yang memiliki kode etik tertentu. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Nah, terus kemudian sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama atau tertuang dalam kode etik profesi, sehingga menjadi atau terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tertentu. Sebagai contohnya, misalkan ada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan. Demikian juga para profesi dokter dengan pendidikan klinik super spesialis di daerah mewah. Sedangkan masyarakat kurang mampu tidak mungkin menjamahnya, padahal mereka butuh. Maka di sini peran etika dalam profesi yaitu mengatur perilaku para anggota profesinya tersebut. Oke, terus selanjutnya kita membahas tentang penyebab pelanggaran kode etik profesi. Nah, penyebab pelanggaran atau terjadinya pelanggaran pada kode etik profesi antara lain yang pertama adalah pengaruh sifat kekeluargaan. Atau misalkan seperti ini, seorang dosen yang memberikan nilai tinggi kepada seorang mahasiswa, itu dikarenakan mahasiswa tersebut keponakan dosen tersebut. Atau seorang pejabat publik yang baru berkuasa berusaha mengangkat anak keponakan dan para tetangganya untuk menjadi pegawai di instansinya. Nah, itu contoh penyebab pelanggaran kode etik profesi, yaitu karena pengaruh sifat keluarga atau orang dalam istilahnya. Terus kemudian pengaruh selanjutnya penyebab pelanggaran kode etik adalah pengaruh jabatan. Misalnya seorang yang ingin masuk ke suatu institusi pendidikan, dia harus membayar puluhan juta rupiah kepada ketua program studi sebagai suap. Ketua prodi tersebut menyalahgunakan jabatannya. Itu salah satu penyebab pelanggaran kode etik profesi. Kemudian penyebab selanjutnya adalah pengaruh lemahnya penegakan hukum atau pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di negara kita, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir akan melakukan pelanggarannya. Terus kemudian penyebab pelanggaran yang lain adalah tidak berjalannya kontrol dan juga pengawasan dari masyarakat, gitu ya. Karena kurang kontrol dan juga pengawasan dari masyarakat, maka pelanggaran kode etik sering terjadi pembiaran atau sering dilakukan berkali-kali. Terus penyebab selanjutnya adalah organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Itu juga menjadi penyebab pelanggaran kode etik. Kemudian selanjutnya, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosial atau pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Karena tidak ketahuan nih, ketidaktahuan atau tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Terus kemudian belum terbentuk kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya, atau tidak ada kesadaran dari si pengemban profesi tersebut. Terus kemudian yang terakhir, penyebab pelanggaran kode etik profesi adalah tidak adanya kesadaran etik dan moralitas di antara para pengembang profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Seperti itu. Kemudian adalah ciri-ciri sebuah profesi. Jadi di sini ada ciri-ciri dari suatu profesi, diantaranya adalah pertama, profesi itu harus adanya pengetahuan khusus, yaitu biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki karena dia melakukan pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman secara dalam waktu tertentu atau jangka panjang gitu ya, bertahun-tahun.
Terus kemudian ciri yang kedua adalah adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Nah, contohnya hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Kemudian yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat, yaitu adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Jadi setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya, mungkin untuk menjalankan suatu profesi harus lebih dahulu ada izin khusus gitu ya. Maka dari itu untuk menjalankan suatu profesi dia harus ada izin terlebih dahulu. Nah, terus kemudian yang terakhir, ciri sebuah profesi adalah kaum profesionalitas. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi gitu ya. Jadi ada profesionalitas yang menjadi anggota dari suatu profesi. Baik, kemudian syarat suatu profesi. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ketiga, memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan. Kemudian memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kemudian menjadikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Terus mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Terus mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir menentukan baku standar dirinya sendiri. Itu ya syarat-syarat suatu profesi. Terus selanjutnya etika profesi. Nah, secara pengertian etika profesi adalah sikap hidup berupa keahlian untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh, terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesionalitas ini. Nah, pentingnya dari etika profesi adalah tujuannya dari mempelajari etika adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik, sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan yang tercela atau buruk. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat keberadaan norma-norma itu sendiri, yaitu untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Terlepas bahwa di luar etika profesi pun tersedia ajaran-ajaran moral seperti pada ajaran agama misalkan, yang juga sudah tersedia ajaran kebaikan. Nah, itu tetap di dalam etika profesi juga ada aturan seperti itu. Nah, di sini selanjutnya alasan kenapa diperlukan adanya sebuah etika profesi. Nah, di sini alasan yang pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana. Kedua, modernisasi membawa perubahan besar dalam suatu struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya mendatangkan pandangan-pandangan moral tradisional. Yang ketiga, adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan ajarannya sendiri, mengajarkan bagaimana manusia harus hidup. Dan yang keempat adalah etika juga diperlukan untuk kaum agama yang di satu pihak memerlukan untuk menemukan dasar pemantapan dalam iman kepercayaan mereka,
di lain pihak mau berpartisipasi tanpa takut dengan atau menutup diri dalam sebuah dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu. Itu ya. Jadi alasan-alasan kenapa diperlukan etika profesi. Terus selanjutnya adalah etika komputer. Jadi etika komputer diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait secara khusus dengan teori filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Nah, isu-isu pokok etika komputer yaitu yang pertama adalah kejahatan komputer atau kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya. Contohnya penyebaran virus, spam, penyadapan, carding, denial of service atau DOS, atau melumpuhkan target. Terus juga ada yang namanya cyber ethic, di mana implikasi dari internet memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonimus. Kemudian e-commerce atau otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi negatif, bermacam-macam kejahatan, penipuan, kerugian karena keanonimusan tadi. Anonimus ya. Terus kemudian adalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual, pembajakan, cracking, illegal software, dan seterusnya. Serta yang terakhir adalah tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang saling menghormati. Contohnya misalkan kayak ikatan profesi komputer dan informatika gitu ya, yang pernah ada. Terus selanjutnya ada yang namanya profesional dan profesionalisme. Nah, di sini artinya profesional adalah ahli dalam bidangnya. Jadi jika seseorang mengaku sebagai seorang profesional, maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Sedangkan profesionalisme artinya menunjukkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme diartikan perilaku, cara dan kualitas menjadi ciri profesi. Nah, seorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Nah, kemudian di sini ada indikator dari profesionalisme. Yang pertama, mengabdi pada profesi atau dedication yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Yang kedua adalah kewajiban sosial atau social obligation, yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesionalisme itu sendiri karena adanya pekerjaan tersebut. Kemudian adalah kemandirian atau autonomy demands, yaitu suatu pandangan bahwa seseorang profesionalisme harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Kemudian keyakinan pada aturan atau keyakinan terhadap peraturan profesi atau belief in self-regulation, yaitu suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, indikator profesionalisme adalah hubungan dengan sesama profesi atau professional communication affiliation, yaitu penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai ide utama pekerjaannya. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang etika profesi ya, dan juga definisi profesi dan segala macam. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share jika kalian menyukai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.